Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Polutus yang berbahagia, berjumpa kembali di Hasdin Bundika Channel. Kali ini kita masih membahas tentang sepak terjang Profesor Dr. Amin Rais, Ketua Majelis Suro Partai Umat yang makin menjadi perbincangan dalam kancah perpolitikan di Indonesia akhir-akhir ini dan mungkin sampai pada pemilu 2024 nanti. Kita ketahui bahwa sosok Profesor Amin Rais adalah sosok yang konsisten, yang sejak dari muduanya berjuang untuk menegakkan keadilan dan meruntuhkan nahi mungkar, seperti itu. Profesor Amin Rais yaitu adalah seorang pejuang yang menentang Orde Baru dengan beberapa tokoh lainnya. Seperti kalau kita tahu pada tahun 90-an sampai 2000 ada sosok legendaris dan pejuang HAM yang cukup santer namanya, yaitu Munir, yang akhirnya mendapatkan racun cyanida dalam perjalanannya ke Belanda dan akhirnya dimakamkan pada tahun 2004. Begitupun ada seorang pejuang aktivis HAM juga, yaitu Wiji Tukul, yang pada tahun yang sama juga sekitar tahun 90-an sampai 2000-an menentang Orde Baru dan akhirnya hilang tanpa rimbanya hari ini dan tidak diketahui di mana kuburannya. Profesor Amin Rais adalah sosok yang juga pejuang seperti yang dikatakan tadi, bahwa mereka adalah orang-orang yang konsisten dan bernyali besar, tidak takut dengan resiko, berani ambil resiko dalam garis perjuangannya. Dan sampai hari ini, Profesor Amin Rais yang sudah usia 78, bahkan sudah mendekati 79, masih tetap konsisten di garis perjuangan. Seperti kita ketahui ketika anak buah atau pengawal Habib Rizik dalam kilometer 50 dibantai oleh pongahnya kekuasaan, Profesor Amin Rais dan kawan-kawan mengumpulkan kekuatan untuk menggugat secara hukum. Tidak sampai di situ, Profesor Amin Rais pun turun ke jalan dan melakukan demo-demo agar bisa diusut tuntas para pelaku kejahatan dan kezaliman yang membantai 6 orang pengawal Habib Rizik. Artinya, kalau kita tahu bahwa Profesor Amin Rais sebenarnya tidak melihat atau yang memandang agama, tetapi beliau berpihak pada sisi kebenaran. Di mana adanya ketidakbenaran, di mana adanya ketidakadilan, di situ beliau berdiri untuk menyuarakan dengan lantang bahwa kebenaran harus diperjuangkan. Dan sampai hari ini, ketika dalam usia muda, ketika 23 tahun yang lalu, bagaimana menyuarakan reformasi, dan sampai saat ini Profesor Amin Rais masih berdiri sebagai sosok pejuang, sosok pemberani yang tidak takut ambil resiko. Sehingga dalam Rakernas Partai Umat pada tanggal 13 sampai 15 Februari, seorang mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Profesor Dr. Din Samsudin, mengatakan bahwa beliau pernah didatangi oleh Profesor Amin Rais. Lalu Profesor Amin Rais mengajak dia dan beberapa orang untuk mendatangi istana. Untuk apa, kata Prof. Samsudin? Yaitu untuk meminta Jokowi mundur. Meminta Presiden Jokowi untuk mundur karena banyaknya persoalan bangsa ini yang semakin semrawut dan tidak dapat diselesaikan. Kata Din Samsudin, ya mungkin beliau juga seorang pejuang, seorang aktivis, tapi tidak sebernyali bagaimana Amin Rais berani dengan terang-terangan dan lantang meminta Pak Jokowi untuk mundur karena telah banyak menyanyiakan kepercayaan rakyat Indonesia. Jadi hari ini umat bisa melihat, umat bisa mencontoh atau melihat bagaimana perjuangan Amin Rais, apakah hanya sekedar pencitraan atau bagaimana untuk keluarganya, atau bagaimana membangun partainya, atau benar-benar berdiri dengan garis lurus memperjuangkan kebenaran dan melawan nahi mungkar. Nah, silakan diperhatikan sepak terjang Amin Rais, apakah ada yang berubah? Apakah benar-benar Amin Rais hanya mencari keuntungan pribadi atau golongan? Nah, selama ini yang kita lihat bahwa Profesor Amin Rais berjuang untuk kebangsaan, berjuang untuk keumatan. Nah, karena itu sangat layaklah kalau dikatakan Profesor Amin Rais adalah pejuang yang konsisten, yang berani mengambil resiko, yang tidak takut rintangan-rintangan. Dan seperti kita ketahui bahwa sejak dari mudanya pada 23 tahun lalu, bukan sebelumnya, beliau sudah memperjuangkan bagaimana pasal 33 itu diterapkan di bumi Indonesia. Bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dan seluruh yang ada isinya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Nah, hari ini ternyata pasal 33 itu tidak berlaku, hanya berlaku di atas kertas. Bumi, air, dan kekayaan alam itu hanya dikuasai oleh segelintir orang. Sementara rakyat-rakyat yang ada, mereka hanya menjadi kuli-kuli panggul, menjadi kuli-kuli kebun, tidak punya tanah. Begitupun air, walaupun melimpah di negeri ini, air juga masih banyak, masih susah didapatkan oleh sekelompok orang. Apalagi tanah-tanah yang untuk ladang dan kebun-kebun itu masyarakat masih jarang yang memiliki, masih kurang yang memiliki. Kebanyakan, apalagi di Pulau Jawa, hanyalah mereka menjadi kuli-kuli yang bisa menjadi sewa tanah. Jadi
Ini perjuangan Amin Rais yang sangat konsisten, yang dari usia mudanya sampai hari ini, sejak masa reformasi, dan beliau tidak pernah berhenti berjuang. Karena itu, Polotus yang berbahagia, dan siapapun yang mendengar, yang melihat video ini, mungkin kita bisa memberikan apresiasi kepada sosok pejuang Profesor Amin Rais, yang tetap konsisten dan istiqomah di jalannya, tidak pernah berubah dari usia mudanya 20-30 tahun lalu sampai hari ini di usia senjanya. Beliau tetap merupakan sosok pejuang yang juga harus diberikan acungan jempol dan kalau bisa dibantu bersama-sama, apalagi untuk umat Islam Indonesia. Polotus yang berbahagia, mungkin hanya ini yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kinatawan.